Allah Bapa kami yang kami yakini kehadiran-Mu dalam kuasa Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami, bahkan ada di dalam tubuh kami sebagai rumah Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan, karena kami sangat merindukan di dalam persekutuan kami dengan Engkau pagi ini, kami mendapatkan dan mendengarkan firman-Mu yang merupakan pelajaran yang dapat menegur kami, mengingatkan kami, menghibur kami dan mengarahkan kami, supaya perjalanan kami sebagai anak-Mu di dalam dunia yang penuh dengan segala cobaan ini, kami sanggup menghadapinya, dan tetap kami berada di dalam perasaan damai bersama Engkau. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kalau kami membaca firman-Mu dan mencoba merenungkannya. Kami juga serahkan hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, menyampaikan firman-Mu dan menguraikannya. Tolong Engkau yang sudah mempersiapkannya, Engkau pegang terus, Engkau kendalikan, supaya apa yang keluar dari mulutnya, yang terucap melalui bibir dan lidahnya, bukan kehendak manusia, tapi semuanya berasal dari dorongan Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, saudara-saudara, terambil dari Lukas pasal 8, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-8, mulai ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan dari terjemahan baru versi yang kedua. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali.
Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampurasun. Wilujeng enjing, saudara-saudara, selamat pagi. Salam. Tema kita hari ini mengatakan Yesus menolong orang yang tersiksa. Saudara-saudara, apa saudara merasa tersiksa pagi ini? Ada yang merasa tersiksa? Tidak ya? Mudah-mudahan tidak. Dan tidak merasa tersiksa. Kalaupun ada, tapi tidak mengaku, simpan ajalah dalam hati sampai nanti terbuka sendiri. Kata tersiksa, kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu mempunyai beberapa pengertian. Bisa berarti teraniaya, bisa berarti tersakiti, bisa berarti tertekan, bisa berarti tertindas. Dan bentuknya memang orang yang tersisa itu latar belakangnya bisa bermacam-macam. Ada yang karena kekerasan di rumah tangga, ada yang karena pertengkaran, ada yang karena perkelahian, ada yang karena dirampok, ada yang karena memang dianiaya secara fisik, ada juga yang dibully, dihina, diejek, dan sebagainya. Yang menimbulkan orang itu menjadi tidak enak dan merasa tersiksa. Dan di dalam dunia ini, saudara, kita melihat ada orang yang punya rumah begitu mewah. Gedungnya luar biasa, luas sekali. Di dalamnya barang-barang yang sangat mahal. Kata bahasa Sunda disebutkan pakaya ngalayah di tengah imah. Artinya harta benda itu ada begitu banyak di tengah-tengah rumah. Tetapi orangnya itu merasa kesepian. Dan hidupnya tidak bahagia. Nah, itu juga adalah orang yang tersiksa. Tersiksa bisa diakibatkan oleh bermacam-macam persoalan. Tentu tidak ada seorang pun dari kita yang suka kalau dirinya merasa tersiksa. Kita inginnya damai, kita inginnya bebas. Dan tentu kita bertanya, saudara, bagaimana cara kita bisa terbebas? Nah, hari ini mari kita belajar dari apa yang diungkapkan di dalam Injil yang kita baca tadi. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau kita membaca bagian ini, sebenarnya bagian ini merupakan cerita yang diungkapkan di dalamnya, itu merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Dikatakan sebelumnya itu Tuhan Yesus ada di daerah Galilea di sebelah timur, di sebelah barat. Dia bekerja mengabarkan Injil di sana bersama murid-muridnya. Dan pada satu waktu Tuhan bilang, mari kita nyebrang. Lalu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menyeberangi danau itu, menyeberang ke sebelah timur. Tapi di tengah perjalanan, di tengah danau Galilea, tiba-tiba datanglah angin topan yang besar, yang hebat, yang memunculkan gelombang yang hebat. Di dalam versi menurut Matius dan Markus, perahunya itu hampir-hampir tenggelam. Jadi memang sangat hebat, gelombang atau ombak yang menimpa perahu itu. Tuhan Yesus ada di situ, tapi di mana dia?
Di mana Tuhan berada, dia tertidur di buritan. Murid-muridnya sibuk mengeluarkan air dari perahu dan dalam ketakutan yang sangat hebat. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Guru, apa engkau diam membiarkan kami binasa?" katanya. Kalau dalam Injil Lukas kita tidak membaca bagian itu. Cuman mereka meminta supaya Yesus itu mencoba menolong mereka. Dan Tuhan Yesus bangun, saudara. Lalu Tuhan Yesus kemudian berdiri dan menghardik angin atau topan dan gelombang yang besar itu. Dengan menyuruh dia. Dan ajaib sekali bahwa angin dan badai itu atau badai dan ombak itu tiba-tiba berhenti. Dan ini mengagetkan seluruh muridnya. Dan Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu masih belum percaya?" Kalau dalam versi Lukas hanya berkata di dalam ayat di dalam ayat sebelumnya ya, maaf ini sepertinya. Guru-guru kita binasa katanya, lalu di manakah kepercayaanmu? Pertanyaan ini merupakan satu kritik kepada mereka. Karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya peristiwa ini. Sebelumnya sudah ada orang lumpuh yang disembuhkan. Ada bermacam-macam penyakit yang datang dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan pasti murid-muridnya melihat ini bukan kuasa orang biasa. Ini kuasa ilahi. Tapi dikatakan, kok kamu belum percaya juga sih? Kok mereka takut melihat badai pada Yesus ada di situ. Sampai Yesus harus dibangunkan. Dan dari semua itu lalu mereka murid-muridnya bertanya. Pertanyaannya mengatakan di antar mereka sendiri, siapa sebenarnya? Itu ayat yang ke-25 ya. Siapa sebenarnya orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Mereka masih bertanya, siapa sih orang ini? Kok bisa menghentikan angin? Bisa menyuruh angin dan ombak itu berhenti, lalu menurut. Tapi itulah ceritanya, saudara. Lalu perahu itu mendarat di sebelah timur pantai Danau Galilea. Tepatnya di sebelah tenggara dari danau itu. Mereka mendarat di satu tempat yang disebut dalam bacaan kita Gerasa. Atau disebut juga Gadara. Itu satu daerah termasuk daerah Yordania. Dan ketika mereka masuk ke daerah itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Dan laki-laki ini tidak normal karena dia orang gila. Orang yang dikatakan datang dari kota itu, lalu disebutkan dia itu adalah orang yang dirasuk setan-setan. Saudara, setan-setan itu berarti bukan satu setan gitu ya. Tapi banyak. Dan kita tahu berapa banyak kira-kira setan yang masuk di dalam tubuh orang itu. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, kepada setan yang ada di dalam tubuh orang itu, siapa kamu? Lalu mereka menjawab, kami legion. Legion itu dalam bahasa Latin. Itu menunjukkan kepada satuan pasukan orang-orang Romawi yang jumlahnya kira-kira 3.000 sampai 6.000 orang. Jadi kita tidak tahu jumlah setan yang ada pada diri orang itu 3.000 atau 6.000, tapi jelas ribuan, banyak. Jadi kalau satu saja biasanya kuat gitu ya, apalagi ribuan, kita bisa bayangkan betapa hebatnya orang itu yang dirasuk setan itu menderitanya. Karena itu dikatakan orang ini tidak pernah tidur di rumah, tidurnya di pekuburan. Kekuatannya hebat. Pernah orang-orang mencoba memasung tangannya dan kemudian memborgol kakinya, merantai kakinya. Tadi kita baca begitu.
Tetapi dengan mudah semua itu dibuka dan diputuskan. Jadi betapa hebatnya kekuatan daripada kuasa jahat yang ada di dalam diri orang itu. Dan yang istimewa saudara dari cerita yang kita baca ini, orang itu datang bukan dibawa orang kepada Yesus. Tapi begitu Yesus mendarat, dia datang sendiri. Dan datang itu bukan dengan lalu ngajak bicara begitu saja, langsung sujud di depan Tuhan Yesus. Artinya apa? Iblis begitu melihat Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia adalah ada di bawah kuasa Yesus. Kalau Yesus mau menghukum mereka bisa. Oleh karena itu apa yang mereka minta kepada Tuhan Yesus itu adalah supaya jangan mereka dimasukkan ke dalam jurang maut. Jurang maut itu gambaran di dalam Alkitab itu seringkali diartikan sebagai tempat penghukuman bagi yang jahat. Itu merupakan jurang yang tidak ada ujungnya. Dan mereka minta supaya jangan dimasukkan ke situ. Tapi Yesus tidak mengizinkan, memang tidak bermaksud memasukkan mereka. Karena waktunya belum tiba, belum sampai saatnya. Saudara, memang kalau kita perhatikan di situ, lalu Tuhan Yesus itu mengusir setan-setan yang ada di dalam tubuh orang itu. Dan ketika mereka diusir, ada tawar-menawar. Dan Tuhan kok menerima gitu ya. Tolonglah kalau boleh, kami boleh masuk ke dalam babi-babi yang ada di situ. Di situ ada peternakan babi. Lalu Tuhan Yesus mengizinkan. Jadi setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi itu, lalu babi-babi itu menjadi gila, lalu kemudian mereka terjun dari tebing yang tinggi ke dalam danau dan mati lemas semua. Dulu saya waktu di sekolah minggu, ada guru sekolah minggu bilang gini, babi-babi itu 3.000 banyaknya. Tapi kita tidak bisa menghitung berapa banyak. Namun banyak sekali. Karena iblisnya yang masuk ke situ juga banyak. Jadi banyak babi yang mati. Memang saudara, kalau kita membaca cerita ini, secara jujur kita bisa mengatakan ada banyak pertanyaan bisa muncul. Pertanyaan pertama misalnya begini, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung saja menghukum para setan itu dimasukkan ke dalam jurang maut? Kan Yesus bisa. Mereka juga udah ketakutan sampai sujud di depan Tuhan Yesus. Jawabnya karena memang waktunya belum tiba. Ada masa penghakiman akhir nanti, di mana semua yang memang bisa masuk, harus masuk ke tempat itu akan dimasukkan. Dan Yesuslah yang menjadi hakimnya. Itu nanti pada waktu penghakiman akhir. Karena kita tahu dalam 2 Korintus pasal 5 itu ayat 10, bahwa nanti akan tiba waktunya semua orang yang hidup dan yang mati harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Dan akan dihakimi sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dalam hidupnya. Termasuk kuasa jahat dihakimi. Dan saudara, pertanyaan yang kedua mungkin bisa juga muncul begini. Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam babi? Kan itu menimbulkan masalah pasti. Karena orang yang punya babi jadi marah. Dan itu kan terbukti. Ketika Tuhan Yesus sudah mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam babi, babi itu loncat dari tebing mati semua. Orang jadi ribut sekota. Cerita kemana-mana, orang pada datang semua. Pemilik babi juga datang. Dan mereka pasti marah, mereka juga takut. Ya, takut kenapa? Tidak tahu. Tapi bisa macam-macam takut. Kalau Yesus terus ada di situ, nanti babi-babi yang lain juga akan jadi gila, mungkin gitu ya. Habis itu peternakan mereka di sana. Atau mungkin ada ketakutan yang lain. Tapi jelas akibat dari itu, mereka meminta supaya Yesus segera kembali, jangan ada di situ. Dan Yesus memang
Tidak sempat lama, jauh-jauh nyebrang, ada gelombang besar, hampir binasa, mendarat, suruh balik lagi. Jadi seakan-akan Yesus datang ke sana hanya untuk menolong orang yang dirasuk setan. Sudah itu dia kembali ke Galilea. Dan pertanyaan, tapi memang kenapa kok Yesus mengizinkan? Tentu Yesus punya pertimbangan. Tapi kalau kita lihat, bagi Yesus pasti ada prioritas. Daripada setan-setan itu masuk lagi kepada orang-orang, ya sudahlah, biarkan masuk ke dalam babi itu. Tapi timbulkan pertanyaan yang ketiga. Apa setan ikut mati bersama babi? Ya enggak lah. Yang mati kan babinya, setannya hidup. Lalu kemana mereka? Nah itu Alkitab tidak menceritakan kemananya. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu, ya, termasuk di GKP Bandung. Kenapa? Karena mereka berkeliaran. Loh betul loh, Tuhan Yesus kan mengingatkan begini, ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tuh. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hati-hatilah saudara yang punya peternakan babi. Nah saudara, iblis ada di mana-mana. Kuasa jahat ada di mana-mana. Termasuk bisa di dalam gereja. Buktinya kan kalau kita sedang mendengar khotbah, kadang-kadang ada godaan datang. Apa godaannya? Ngantuk. Ya. Tergoda oleh sanggul orang, gitu ya. Tergoda oleh pakaian orang. Aduh, pakaiannya buatan mana ya? Berapa sih harganya ya? Lihat ke bawah, sepatunya dari mana tuh? Khotbahnya hilang. Karena tergoda oleh macam-macam itu. Godaan ada tuh di sekitar kita, di keluarga kita, ketika kita sendiri, ketika kita dalam persekutuan. Karena itu Petrus mengatakan waspada lu. Karena dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang bisa ditelannya. Jangan sampai kita menjadi seperti babi yang gampang ditelan iblis, kan gitu. Karena dia belum sampai waktunya dimasukkan ke dalam jurang maut oleh Tuhan Yesus. Tapi yang menarik dari cerita itu apa, saudara? Ayat yang terakhir mengatakan bahwa orang yang dirasuk setan itu sembuh, dan ketika sembuh dia waras, berpakaian rapi, sudah betul jadi manusia yang waras begitu. Dia meminta supaya diizinkan ikut Tuhan Yesus. Secara logika kita bisa mengerti. Orang yang terbuang ini akan merasa damai, akan merasa tentram ketika dekat selalu dengan Tuhan Yesus. Mungkin dia ingin melayani Tuhan dalam hidupnya. Tetapi apa yang Tuhan sabdakan kepada dia? Tuhan Yesus justru tidak mengizinkan dia ikut bersama Yesus. Bahkan Tuhan mengatakan begini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu. Artinya apa? Daripada ikut aku melayani aku, beritakanlah Injil. Jadilah saksi Tuhan. Banyak orang di daerah ini yang belum mengenal Tuhan. Beritahukan apa yang diperbuat Allah kepadamu. Dan dikatakan dalam ayat ini, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Itu yang diperbuat oleh orang yang sembuh ini. Nah itu ceritanya sampai di situ. Tapi pertanyaan masih ada. Pelajaran apa sih yang dapat kita peroleh dari berita yang kita baca dari Injil ini? Saudara-saudara, kembali tema kita mengatakan Tuhan Yesus menolong orang yang tersiksa. Apa hubungannya dengan saudara dan saya ya? Karena kalau ditanya tadi, ada saudara yang merasa tersiksa, geleng kepala tuh. Nggak ada yang tersiksa. Nggak ada gunanya kalau gitu firman ini buat kita gitu.
Tapi saudara coba teliti diri kita masing-masing. Apa kita tidak pernah merasa stres? Apa saudara tidak punya persoalan di dalam keluarga? Apa saudara tidak punya persoalan dengan relasi dengan orang lain? Apa saudara tidak punya persoalan ketika memikirkan dunia ini? Memikirkan anak kita? Memikirkan barangkali keluarga kita? Pada saat kita memikirkan satu demi satu persoalan hidup kita, orang bisa kena stres. Dan orang yang stres itu sebenarnya adalah orang yang tersiksa. Karena itu siksaan itu bukan karena orang dipukuli, dianiaya, tapi persoalan ketika dia sendiri saja di rumah, tidak punya teman, merasa kesepian, dia orang tersiksa. Karena itu tema itu pun juga berlaku buat kita semua. Dan kita boleh bertanya, bagaimana supaya saya bisa keluar dari perasaan tersiksa itu? Apa hubungannya sekarang dengan kita? Saya mengajak kita, mari coba kita kembali ingat, siapa sih kita sebenarnya? Semua kita yang hadir di sini pasti mengaku saya orang Kristen. Orang Kristen berarti pengikut Kristus. Secara hakiki pengikut Kristus itu adalah orang yang sudah meninggalkan masa lalunya, masuk dalam masa yang baru. Meninggalkan manusia lamanya dan dia menjadi manusia baru. Karena itu kita membaca di dalam Alkitab, misalnya dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan begini, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Itu Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dan kemudian dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10, nadanya sama walaupun isinya berbeda. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus adalah sebenarnya manusia baru. Yang harusnya manusia baru itu sudah meninggalkan manusia lama. Apa bedanya sih manusia lama dengan manusia baru? Kalau kita membaca tadi kita bisa mengambil intinya. Manusia lama itu masih dikuasai nafsu. Manusia lama itu masih terikat kepada kelemahan daging. Dan ketika kita mendengar daging dan nafsu, sudah ingat ke ayat mana? Harus ingat dong. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Apa ciri daripada nafsu daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, kemabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ketika saudara mendengar, ada enggak satu dua yang menjadi bagian dari kehidupan saudara? Pasti ada ya. Saudara tidak pernah iri hati? Oh tidak, orang GKP kok. Tidak pernah marah? Oh tidak, orang GKP. Begitu bilang orang GKP tidak pernah marah, kita sering mendengar juga. Di majelis juga ada yang marah. Di komisi juga ada yang marah. Panitia Hari Raya Gerejawi mau merayakan gereja kok marah-marah. Artinya apa?
nafsu daging itu ternyata masih menggoda menguasai kita. Harusnya itu kan tidak ada. Karena kita ini sudah menjadi pengikut Kristus. Sudah menjadi manusia baru. Dan ciri manusia baru apa? Orang yang dibarui itu adalah orang yang sudah tubuhnya menjadi rumah Roh Kudus, kata Korintus. Dan kalau dia rumah Roh Kudus pasti menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Saudara bisa menguasai diri enggak? Suruh menguasai diri aja susah. Susah bener. Mau sarapan, ada daging sepotong. Pas mau sarapan dagingnya hilang. Ribut, siapa yang ambil daging saya tuh? Marah tuh. Saudara, ternyata pengikut Kristus itu tidak gampang untuk menghindarkan diri dari godaan nafsu daging. Inilah yang menjadi persoalan buat kita, bagaimana kita ini supaya betul-betul bisa menjadi pengikut Kristus yang disebutkan kita ini adalah tubuh Kristus yang mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Dikaitkan dengan tema kita, kira-kira kalau kita perhatikan, banyaknya orang yang masih terikat kepada nafsu daging itu persoalannya banyak sekali penyebabnya. Tetapi semuanya bersumber pada apa? Pada diri sendiri. Orang lain marah-marah, lalu kita tersinggung, kita pun jadi merah, padam marah. Padahal di dalam Tuhan kan, kita tidak boleh marah. Begitu kemarahan kita lawan dengan kemarahan, kita jatuhlah dalam cobaan itu. Jadi sebagai orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan mengatakan di dalam aku itu ada damai kok. Kalau kita mengatakan, apa betul ya ikut Yesus itu ada damai? Saya kok buktinya enggak tuh? Masih banyak persoalan. Berapa kali seminggu saya menangis? Kalau dihitung setahun berapa ratus kali saya menangis? Ya, berapa kali saya kesel? Kalau dihitung setahun berapa kali saya kesel? Satu kesel aja dosa, apalagi ratusan kali kesel. Kan sedikit-sedikit lama-lama kan jadi bukit katanya. Jadi kalau dosa yang satu ditumpuk lama-lama setahun, kan gede pisan dosana. Saudara, kalau kita bertanya begitu, apa betul di dalam Kristus ada damai? Berarti kita ini menyangkal apa yang Yesus sabdakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sebelumnya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Nah, kalau saudara ikut Yesus tapi kok belum lega gitu ya. Saya bertanya, apa betul ya? Kok saya tidak lega-lega tuh? Ya, hati saya sempit terus gitu loh. Ya, penuh dengan kekesalan dan sebagainya. Berarti kita menyangkal tuh apa yang Yesus katakan. Dan juga yang kita sangkal adalah dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Aku memberikan damai sejahtera bagimu, kutinggalkan bagimu. Apa bohong Tuhan berkata begitu? Tuhan kan tidak pernah dusta. Tuhan kan tidak pernah bohong. Kalau memang Tuhan sudah mengatakan begitu, tapi kita tidak pernah merasa damai, maka persoalan pasti bukan karena Tuhannya, tetapi karena diri kita sendiri. Karena itu ketika kita menjadi masalah itu, yang harus diperiksa bukan orang lainnya, tapi adalah diri kita. Sebagai contoh, saudara, ada seorang Kristen yang mengaku diri pengikut Kristus yang sejati.
Tapi dia selalu tergoda untuk iri hati kepada sesamanya seanggota gereja. Karena dia temannya banyak. Karena temannya itu selalu saja berhasil. Selalu saja ya dihormati orang. Sedangkan dia rasanya kok seperti diantepkan gitu ya. Seperti dibiarkan. Lama-lama iri hati. Dan ketika iri hati terus didiamkan, dibiarkan berkembang, apa yang muncul? Kedengkian yang muncul. Dia jadi benci kepada kawannya sendiri. Siapa yang salah? Apa Tuhan yang menimbulkan kebencian pada orang itu? Bukan. Karena dirinya yang memupuk segala yang negatif terus disimpan dan makin lama makin besar. Sehingga kita terjerembab ke dalam tingkat kesalahan yang lebih besar. Contoh yang lainnya adalah ketika orang yang kaya, orang yang tidak kekurangan, tapi selalu mengeluh, saya kesepian, tidak punya teman. Kenapa bisa begitu? Ternyata memang dia senangnya di rumah, tidak mau bergaul. Gereja sudah mengajarkan, mari kita bersama-sama membangun. Ada banyak pelayanan, mau paduan suara, mau ikut PA, mau ikut pelayanan. Tapi dia bilang, wah saya banyak urusan di rumah. Saya tidak bisa. Akibatnya dia sendiri. Lama-lama ketersendirian itu menjadi kesepian yang mengganggu dirinya. Siapa yang salah? Bukan Tuhan Yesus. Tapi dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, ketika nafsu daging ini dibiarkan ada dalam diri kita, maka Yesus yang menolong orang yang tersiksa tidak akan pernah kita alami. Bukan karena Yesus tidak menolong kita, karena kita tidak mau ditolong. Oleh karena itu memang dikatakan tadi, semua yang diberikan Tuhan itu bukan hanya untuk diam, tapi untuk terus-menerus dibaharui. Dibaharui itu baik oleh diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, atau kita dalam bertemu dengan orang lain, berdiskusi tentang firman Tuhan, kita mengajar dan orang lain mengajar kita. Kan orang itu makin menjadi berhikmat ketika dia mau terbuka mendengar pengajaran dari berbagai pihak. Dunia memang selalu mendorong kita untuk lebih egois. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terbuka. Dan marilah saudara-saudara kita sebagai orang yang dibaharui Tuhan. Kalau kita mau betul-betul keluar dari siksaan diri kita. Jadilah manusia yang dipenuhi oleh kuasa roh. Yang bisa menghasilkan kasih, damai, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Dan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Tuhan kiranya menguatkan kita. Amin.